Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Setiani dengan NPM 2201011048, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5 dari kelas G. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Konseling Dosen Pengampu Ibu Nuriah MPDI. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai jenis layanan bimbingan dan konseling. Sebenarnya jenis layanan bimbingan konseling itu ada banyak sekali, namun pada pembahasan kali ini saya hanya akan membahas 5 jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada layanan konseling personal individu. Jadi layanan konseling personal individu itu adalah proses pembelajaran dalam wawancara antara konselor dengan klien melalui hubungan personal yang khusus. Prayatna dan Erman menyatakan bahwa konseling individu adalah suatu proses membantu orang yang memiliki masalah atau yang biasa disebut dengan klien melalui wawancara konseling dengan seorang ahli yang disebut dengan konselor yang berujung pada penyelesaian masalah. Konseling itu ditujukan untuk orang-orang biasa yang mengalami kesulitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial, di mana mereka tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Bisa dikatakan bahwa konseling hanya ditunjukkan kepada orang yang sudah sadar akan kehidupan pribadinya. Tujuan konseling individu itu ada beberapa, yang diantaranya yaitu tujuan perkembangan, di mana klien dibantu untuk mencapai atau meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang diantisipasinya, yaitu sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik untuk kesejahteraannya. Yang kedua yaitu tujuan pencegahan, adalah di mana konselor membantu klien untuk menghindari beberapa hasil yang tidak diinginkan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan, di mana jika klien mempunyai tujuan khusus dan kemampuan meningkatkan, berarti bahwa mereka dapat diidentifikasikan atau dikembangkan dengan bantuan dari konselor. Yang kedua yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok dapat diartikan sebagai bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan konseling dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, maupun sosial. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota-anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok mencapai tujuannya. Dalam layanan bimbingan kelompok harus dipimpin oleh pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok itu adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, tujuan layanan bimbingan kelompok itu yang pertama yaitu untuk melatih siswa berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya. Yang kedua, melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya dan teman di luar kelompok pada umumnya. Yang selanjutnya, melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga yaitu jenis layanan konseling kelompok. Konseling kelompok itu dapat diartikan sebagai suatu layanan yang mencegah atau memperbaiki baik pada bidang pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Konseling kelompok menekankan pada komunikasi interpersonal yang melibatkan pikiran, perasaan, dan perilaku yang memfokuskan pada saat ini dan sekarang. Konseling kelompok biasanya berorientasi pada masalah dan anggota kelompok sebagian besar dipengaruhi oleh isi dan tujuan mereka. Layanan konseling kelompok itu mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai masalah yang berguna dalam hal pengembangan pribadi dan memecahkan masalah individu yang berpartisipasi dalam layanan. Tujuan konseling kelompok menurut Koray yaitu untuk belajar mengembangkan kesadaran dan pengetahuan diri, untuk mengembangkan kepekaan kepada orang lain, untuk mengetahui kebutuhan komunitas, kelompok, dan persoalan, serta sebuah pengertian yang universal untuk memperluas motivasi diri, percaya diri, menghargai diri dalam perintah untuk mencapai pandangan yang baru dalam dirinya, untuk menemukan jalan pilihan dalam suatu hubungan dengan personal perkembangan yang normal dan tentunya memecahkan permasalahan.
Jenis layanan selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan atau konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga. Jadi, layanan konsultasi adalah bantuan dari konselor kepada klien, di mana konselor sebagai konsultan dan klien itu sebagai konsulti, yang membahas tentang masalah pihak ketiga, yaitu orang yang merasa dipertanggungjawabkan konsulti, misalnya anak, murid, atau orang tuanya. Tahapan layanan konsulti menurut Prayitno meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil, evaluasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya, asas-asas layanan konsulti dalam bimbingan konseling. Itu ada 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling dan harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Asas ini merupakan implementasi dari sikap konsulti yang sukarela datang sendiri kepada konselor dan kemudian terbuka menyampaikan hal-hal yang terkait dengan konsulti sendiri dan konseli dengan tujuan agar permasalahan yang dialami konseli dapat segera terselesaikan. Yang selanjutnya yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian itu adalah wujud dari usaha konselor, sekolah atau guru pembimbing dalam membantu konsulti untuk mencapai tahap-tahap kemandirian, yaitu salah satu di antaranya memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Lalu yang ketiga, tujuan layanan konsultasi. Tujuan layanan konsultasi sebagaimana yang dirumuskan oleh Fulmer dan Bernard meliputi yang pertama, mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi peserta didik, orang tua, dan administrator sekolah. Yang kedua, menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi di antara orang penting bagi peserta didik. Yang ketiga, mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar. Yang keempat itu memperluas layanan dari para ahli, dan yang terakhir memperluas layanan pendidikan dari guru dan administrator. Dan yang terakhir yaitu jenis layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu layanan konseling yang memungkinkan masalah atau perselisihan klien dengan pihak lain dapat diselesaikan dengan konsultan yang bertindak sebagai mediator. Istilah mediasi berkaitan dengan istilah media yang berasal dari kata media yang berarti perantara. Dalam literatur Islam, istilah syafaat identik dengan wasilah yang juga berarti perantara. Dan tujuan dari layanan mediasi menurut Thohiri yaitu bertujuan untuk menciptakan hubungan yang positif dan menguntungkan antara klien dengan pihak yang bersengketa. Kondisi awal yang negatif dan eksplosif antara atau lebih pihak dipandu dan dipromosikan oleh konsultan sehingga menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Sementara itu, tujuan khusus mediasi bertujuan untuk mengubah kondisi awal dalam hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik menjadi kondisi yang baru. Jadi itu tadi beberapa jenis layanan bimbingan konseling yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun sikap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.